Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam damai dan sejahtera untuk ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi Wanita GKJ. Untuk itu, mari satukan hati kita menghadap Tuhan untuk mengambil saat yang teduh. Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, kasih-Mu tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa atas penjagaan di dalam kami tidur di malam hari. Dan pagi ini dengan penuh kasih Engkau membangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Terpujilah Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan kami ingin merenungkan firman, buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami sabda. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terdapat pada Mazmur 30 ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Engkau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Itulah firman Tuhan. Sedangkan judul renungan pada pagi hari ini, setiap keadaan mendatangkan hikmat. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya di dalam kita menjalani kehidupan ini selalu mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Ada kalanya kita diperhadapkan dalam keadaan yang melarutkan kita dalam kesedihan dan ratap tangis. Suka duka, tangis dan bahagia, tawa dan sedih, itulah dua sisi yang selalu datang dan pergi di dalam kehidupan ini. Tapi marilah kita belajar untuk selalu memetik hikmah dari semua keadaan yang terjadi. Memang kebanyakan dari kita tidak bisa menerima keadaan yang sulit. Kita selalu mengeluh, mencari-cari kesalahan orang lain, menyalahkan keadaan, dan seringkali berani menyalahkan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa seringkali Tuhan memakai keadaan sulit untuk melatih kepekaan rohani kita, untuk membuka mata iman kita bahwa Dialah Tuhan sang pengendali kehidupan. Dialah Tuhan yang sanggup mengubah segala keadaan sesuai dengan kehendaknya. Mari kita belajar dari kisah Ayub berikut ini. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya.
Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Demikian kisah Ayub yang baru saja kita saksikan bersama. Ayub mengajak kita untuk mengambil sikap yang benar, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlaku ramah kepadanya, bersedia menerima ajaran-ajarannya, bertobat dan belajar untuk mengutamakan Tuhan. Terdapat pada Ayub 22 ayat 21 dan 30. Melalui keadaan sulit, kita bisa belajar memahami apa kehendak. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, agar aku belajar ketetapan. Terdapat pada Mazmur 119 ayat yang ke-71. Melalui keadaan sulit, Tuhan menghendaki agar kita berbalik kepadanya, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Apabila engkau terdesak dan segala hal akan menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Terdapat pada Ulangan 4 ayat yang ke-3. Peringatan itu sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak menginginkan kita menempuh jalan yang salah. Tuhan tidak ingin kita terperosok ke dalam jurang yang dalam dan tersesat. Ketika kita terdesak, kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Pastilah Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memulihkan hidup. Jika kita diizinkan untuk melewati semua kesulitan itu, percayalah, pasti Tuhan punya rencana yang indah di balik semua peristiwa atau keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan akan taburan firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di balik semua penderitaan, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita.
Jadikanlah kami ya Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian doa kami yang kurang sempurna ini kami naikkan kepada demi percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih semuanya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.